Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita berkumpul di majelis ini yang mudah-mudahan semua langkah kita yang kita langkahkan ke tempat-tempat kemuliaan semacam ini semakin menambahkan kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita datang tidak lain tidak bukan hanya mengharapkan imbalan berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang insyaallah mudah-mudahan tidak ada anugerah yang lebih baik, imbalan yang lebih indah melebihi imbalannya, insyaallah dapat mendatangkan keberuntungan bagi kita sampai akhirat kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama, idza aradta an la tandam ala syai' faf'al liwajhillahi kulla syai'. Kalau kamu mau tidak pernah menyesali sesuatu, ya, tidak pernah menyesal atas sesuatu, maka lakukanlah segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak mau menyesali sesuatu, maka lakukanlah semata-mata karena Allah segala sesuatu. Dan ini merupakan suatu teguran bagi saya, ya, terutama saat membaca nasihat ini. Kenapa itu menjadi sebuah teguran? Karena memang manusia itu pada umumnya seringkali merasakan kekecewaan, baik dalam hidupnya, baik dalam urusan rumah tangganya, baik dalam urusan pertemanannya, baik dalam urusan pekerjaannya, apa aja mereka cenderung menghadapi kekecewaan. Mereka cenderung menghadapi penyesalan. Tetapi sejatinya pemicu dari penyesalan seseorang itu adalah karena mereka selama ini berbuat sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kalau seumpamanya dia melakukan itu karena Allah, maka dapat dipastikan segala sesuatu yang tujuannya Allah tidak akan pernah membuat menyesal pelakunya. Tetapi siapa yang berbuat sesuatu selain karena Allah, maka dapat dipastikan di tengah jalan penyesalan menghampirinya. Dan ini semua ngingetin sama kita, Bu. Kita yang hidup, kita yang ngejalanin apa-apa dalam hidup, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam ibadah, baik itu dalam pekerjaan, semua dasarnya jangan karena seseorang. Pada saat kita melakukan ibadah rumah tangga, tapi yang kita di saat pasangan gak senang sama kita, kita kecewa. Pasangan gak senang sama kita, kita kecewa. Hati kita bilang gini, perasaan saya udah mati-matian buat kamu. Perasaan saya udah mati-matian ngelakuin yang terbaik buat kamu, gitu ya. Kayaknya saya udah mati-matian tidur telat, bangun paling cepat, ya. Kemudian berusaha ngebenahin rumah biar bawaannya kelihatan enak, rapi. Padahal dibalik itu semua kita ini ngerasain letih luar biasa. Di saat semua itu kita udah lakukan, tapi yang kita harap adalah apresiasi atau pujian dari pasangan. Ternyata pasangan kita nyampe rumah ngomel-ngomel.
Kadang-kadang nyampe rumah ngomel-ngomel, bilang, kamu ini jadi istri bisa nggak sih rumah rapi? Kira-kira gimana respon kita? Kesel dong, kecewa dong gitu. Gara-gara apa? Ya gara-gara saat kita melakukan perbuatan tersebut, kita tuh mengharapkan imbalan apresiasi, pujian dari dia. Tapi ternyata dia ngelihat rumah kagak sebersih yang dia kira. Sementara istri udah ngerasa ngebersihin rumah mati-matian, ngejagain rumah mati-matian, ngerawatin rumah mati-matian. Begitu dia nggak puji kita, hati kita kecewanya bukan main. Kecewa banget, sedih banget, akhirnya berantem, akhirnya main salah-salahan, akhirnya main sindir-sindiran, dan itu akan membawa penyesalan pada akhirnya. Begitu juga kita sebagai seorang teman, saat kita berteman dengan sahabat kita, ya, dengan teman-teman kita, pada saat kita berteman tapi niat dari pertemanan itu hanya ingin terlihat baik di mata teman, inginnya kelihatan benar aja di mata teman, sehingga saat kita berteman kita selalu jadi orang lain, pura-pura aja bisanya, pura-pura. Capek apa enggak yang begitu? Sampai kapan sama dia aja basa-basi mulu gitu. Ketemu sama dia basa-basi mulu kan kepala pusing ya Bu ya. Kelamaan basa-basi kepala pusing. Kenapa? Disebutnya aja basa-basi. Ya, basa-basi. Basi itu yang ujungnya kagak enak. Kalau basa-basa doang mah namanya ngebasa-basain doang gitu ya, masih enak. Tapi begitu basa-basi, basi itu gimana responnya coba begitu kita ngomong basa-basi? Berarti kan sebenarnya yang sedang kita lakukan aja kita menyadari bahwa itu semuanya tuh bohong. Kita yang coba pura-pura senyum di depan dia, ketawa di depan dia, manis di depan dia, apalagi kalau kedapatan teman yang banyak maunya, kedapatan teman yang kebetulan banyak mau, kita kebetulan jadi orang yang gak bisa nolaknya. Kayak gimana tuh rasanya? Saya pernah di posisi itu Bu. Jadi orang gak bisa nolak. Jadi orang gak bisa nolak, bukan gak bisa nolak undangan, gak bisa nolak temen. Dulu zaman-zaman saya awal-awal baru pulang dari Hadramut, ya, saya apa aja teman saya bilang oke. Iya, apa aja teman saya bilang oke. Padahal saya tuh bukan banget yang ngejalanin hidup caranya mereka gitu. Maksudnya kalau ibaratnya kebetulan kedapatan lagi temen yang temennya senangnya makan di luar mulu gitu. Woi kita jajan apa lagi gitu. Kan ada temen yang begitu. Banyak apa kagak yang begitu? Ya kedapatan temen yang begitu senangnya kita makan apa lagi nih? Kayaknya bakmi enak nih bakmi gitu. Padahal enak kan bagi dia ya, bagi kita belum tentu. Ini kan jadi tolak ukur, bagi dia enak, dia yang nyeletuk bakmi enak kali ya, kita makan bakmi aja. Lah kita kebetulan lagi kagak nafsu, lagi nggak pengen yang lain. Tapi karena dasar punya diri kagak enakan, nggak bisa ngomong. Iya boleh bakmi boleh, apa aja boleh. Gitu. Pada hakikatnya apa? Pada saat kita berusaha terus menarik perhatian dia dengan ajakan mereka yang kita mauin terus, yang kita iyahin terus, sewaktu-waktu di saat mereka nggak bisa mauin ajakan kita, kecewanya kayak apa kita? Kemarin lagi nggak pengen bakmi, gara-gara lu gue makan bakmi. Ada perkara bakmi doang ada. Ya, ibaratnya
Kemarin kalau bukan gara-gara kamu, padahal saya lagi sedang males-malesnya, lagi nggak selera-seleranya. Tapi demi teman, aduh. Begitu waktunya kita, yang pas lagi ditanya makan apa yang enak, kayaknya nasi goreng. Kata kita yang lagi nafsu. Tahu-tahu teman kita semuanya serempak bilang nasi goreng. Gimana tuh? Kagak enak nasi goreng, makanan lu standar banget. Kita lagi lapar, kita lagi kepengen. Itu kalau ketemu kedapatan orang yang baper, perkara begitu aja tersinggung loh. Betul apa kagak? Tersinggung. Pertanyaan mau sampai kapan kita begini mulu? Pemicu dari ketersinggungan, kekecewaan, emang diawali dari dasar kita selama melakukan suatu perbuatan. Yang kita lakukan itu bukan karena Allah, tapi karena mereka. Karena mereka rasanya tuh kekurung hati ini. Kenapa? Karena kita hanya setak pada apa yang kita harapkan mereka perlakukan kita. Dan perasaan itu luar biasa gak nyamannya. Luar biasa membuat kita tersakiti, merasa dikecewakan, merasa tidak dihargai. Kalau berteman maunya dia doang, giliran kita kagak bisa ngomong apa-apa sama dia. Gitu kan? Kita kesel. Kenapa kita kesel? Karena kita merasa kita nggak dihargain. Tapi giliran dia aja maunya dihargain mulu. Padahal pemicunya bukan tentang dianya yang punya sikap itu semua, tetapi tentang kitanya selama ini. Kenapa suatu ikatan, kenapa menjalin suatu hubungan dengan kepura-puraan. Dan yang paling gak pura-pura itu adalah membuat sesuatu yang memang dasarnya karena Allah. Pada saat yang kita lakuin karena Allah, baik itu rumah tangga, baik itu pertemanan, bahkan baik itu pekerjaan, sampai sekaligus ibadah kita yaitu ketaatan, semua yang kita lakukan karena Allah tidak akan pernah berujung pada penyesalan. Itu tidak akan pernah berujung pada penyesalan. Berumah tangga, kedapatan suami yang modelnya bagaimana aja, tapi karena awal niatnya karena siapa? Karena Allah, kita nggak akan menjadi orang yang menyesal mendapatkan dia seorang pasangan kita. Nggak. Udah Allah yang tentuin. Kata dia bilang, saya kan dasarnya bukan tentang A, I, U, E, U, tapi tentang apa? Tentang Allah. Pada saat dia melakukan tentang Allah, maka kedapatan suami nyenengin nggak nyenengin, muji nggak muji, nafkah mungkin nggak nafkahin gitu ya, sesuka hati, kita bakal apa? Jalanin aja dengan suka hati karena kita nggak kecewa. Sama teman begitu juga, kedapatan teman karena kita nggak pernah menjadi pribadi orang lain. Pertemanannya dasarnya karena Allah. Kalau di situ kan berarti nggak pernah takut kehilangan, nggak pernah takut dianggap apa-apa. Kenapa? Karena niatnya tulus aja karena Allah. Pada saat begitu, yang bakal dirasain nikmat. Nggak ada tuh pegel kalau temennya kebetulan nggak ngikutin maunya, kepengennya dia. Nggak ada pegelnya. Kenapa? Karena emang dia melakukan itu semua karena Allah. Lakuinnya karena Allah. Begitu juga pekerjaan, sama juga ketaatan. Pada saat kita berbuat suatu kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan jangan didasari dengan sesuatu yang sifatnya riya. Riya. Kita kadang nolong orang, tapi kita ngarep yang kita tolong tuh gimana gitu sama kita. Gak usah balas juga. Gimana gitu sama kita. Umpamanya kita pernah nih satu kali nolong orang, atau kita pernah nyelamatin orang, begitu kita ketemu sama tuh orang gak nyapa kita, perasaan kita gimana sih? Kamu waktu susah aja, giliran udah ditolong buru-buru noleh.
disamper juga kagak, ditegur juga kagak. Gitu kata kita kacang lupa kulit, kata bahasa siapa banget, Betawi banget tuh. Orang Betawi demen banget sama kalimat kacang lupa kulit. Emang sejak kapan kacang jadi ingat sama kulit? Saya penasaran kenapa kacang harus ingat kulit. Kenapa juga dia harus ingat gitu kan? Iya, Masya Allah. Tapi bahasa kacang lupa kulit itu kayaknya sering banget kedengeran sama kita. Dan seolah mungkin bukan cuman kedengeran, sering kita ucap kepada orang-orang di sekitar kita. Ini kacang lupa kulit nih. Padahal dulu kagak tahu pengajian kalau bukan dari kita. Dulu mana tahu dia sama ustazah kalau bukan dari kita. Yang gitu-gitu kan, ucapan-ucapan begitu kan. Pertanyaannya mau sampai kapan situ dibawa mulu namanya? Pantas kesel mulu, pantas kecewa mulu, pantas kita berasa orang seolah nggak ngehargain kita mulu. Ya emang dasaran kitanya yang salah. Kamu waktu nolongin orang karena apa? Kalau kamu nolongin orang karena Allah, kamu juga kagak bakalan sempet ngeluarin suatu ucapan kacang lupa kulit. Kagak sempet. Kenapa? Karena menurut kita waktu kita memberikan dia uluran pertolongan, kita cuman penjembatan. Allah yang nolongin dia, tapi wasilahnya kita. Karena hakikatnya Allah mau kita dapat pahala, makanya yang dikasih jatah untuk nolong kita. Tapi kan manusia pikirannya beda. Sekali nolong, 2 kali nolong, begitu ketiga kali yang ditolong kagak noleh. Betapa hancurnya kita, kecewanya kita, ya Allah. Ada orang kita urus dari kecil, kita urusin dia, kebetulan bukan anak kita. Orang kita sekolahin, kita beliin dia baju kayak anak kita, kita beliin. Udah gede lupain kita. Kerja cari duit nggak noleh sama kita. Dulu sekolahnya kita, biaya tanggungan kita, segala-gala urusan yang menyangkut dia kita. Begitu udah gede, udah punya cari duit sendiri, udah bisa, boro-boro nyamperin kita, makasih aja kagak sama kita. Mau sampai kapan kecewanya? Mau sampai kapan mantengin hidup orang? Mau sampai kapan ngeliatin orang yang lupa sama kebaikan-kebaikan kita? Mau sampai kapan? Maka dibilang, siapa yang kepengen tidak menyesal atas sesuatu, maka lakukan segala sesuatu karena Allah. Karena Allah. Lakuin semua karena Allah, maka pasti ya, gak bakal ada yang namanya kecewa dalam hati. Gak bakal ada yang namanya kita ngerasa tersakiti karena sikap orang lain. Orang yang gak ngehargain, orang yang gak muji, orang yang gak ada. Kenapa? Karena kita cuma ngarep balasan pahala dari Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang pada bermajelis, yang pada rutinan majelis, yang pada istiqomah majelis, mudah-mudahan insya Allah jauh dari sifat-sifat yang berbuat selain karena Allah. Tapi insya Allah kita dimasukin dalam kelompok orang-orang yang melakukan segala sesuatunya karena Allah. Insya Allah, amin ya Rabbal. Kita kajian kitab Risalatul Mu'awanah yang insyaallah mudah-mudahan nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad bermanfaat bagi kita insyaallah, baik dalam urusan dunia sampai urusan akhirat insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, sama-sama sebelumnya kita awali dengan doa ta'lim.
بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك راحمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ila angal bab selanjutnya di antara adab yang perlu kita pelihara dan perlu kita jaga. Sebelumnya kita udah bahas tentang babnya berbicara, di mana seseorang diminta untuk berbicara hanya hal-hal yang berguna, hal yang bermanfaat, hal yang tidak ada unsur melukai perasaan orang. Dan kita udah bahas itu, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling menjaga lisannya, diantaranya gitu kan, yang paling jaga mulutnya. Dan sekarang adab apa lagi yang kita mau pelajari? Adabul masyi, diantaranya adabnya berjalan. Maka dikatakan jika engkau melangkah, artinya melangkahkan kedua kakimu, melangkahlah, tujuannya jangan engkau melangkah melainkan untuk kebaikan atau untuk keperluan yang tidak bertentangan dengan syariat. Bahwa setiap insan tuh harus sadar bahwa setiap anggota tubuh yang ada dalam dirinya ini amanat, termasuk kedua kakinya. Kaki kita ini amanat. Makanya kaki pun nanti akan menjadi saksi. Di mana kaki ini pernah ngelangkah. Kalau kita lihat orang-orang soleh dulu, luar biasa aja mereka pergi haji jalan kaki. Iya kan? Kita dengar kan, ada orang tua dulu pergi haji jalan kaki. Kayaknya iri banget. Bisa tuh punya kaki tapi emang kegunaannya benar-benar bisa mengantarkan dia pada sesuatu yang terpuji. Kayak kita lah contohnya sekarang. Alhamdulillah dikasih kaki. Kakinya tapi dipakai buat ngelangkahin ke tempat-tempat kebaikan. Dan emang sepatutnya dianjurin punya kaki. Jangan pernah nih kaki ngelangkah kecuali ngelangkah kepada tempat-tempat yang baik. Artinya kita diingetin nih, kalau sampai ada hari ini ahlud dunia, para pecinta-pecinta dunia yang mereka masih melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang melanggar syariat, maka sepatutnya mereka merenung, itu kaki amanat dari siapa yang kasih. Kalau kemudian kaki yang diamanati itu kemudian digunakan untuk sesuatu yang tidak diizinkan Allah, berarti kita sudah menjadi seorang makhluk yang tidak pegang amanat. Iya dong. Kita berarti nggak pegang amanat. Dikasih kaki tapi jalannya ke tempat yang Allah murka, ya Allah nggak suka. Kapan waktu kalau sampai yang namanya amanat itu ketahuan yang diberi tidak amanat, jangan kaget kalau ternyata kenikmatan yang Allah beri itu sewaktu-waktu dicabut olehnya. Kita misalnya punya orang kepercayaan, kita amanatin dia sesuatu, ternyata dia hianat, masih mau lanjutin beri amanat sama dia? Kan diantaranya orang munafik itu orang yang kagak amanat, yaitu pengkhianat, gitu kan? Orang yang pengkhianat, berarti kalau udah bilangnya mau jaga, dia nggak jaga. Sudah dititipin, dia bilang bakal aman, ternyata nggak aman. Berarti kan dia khianat, berarti dia nggak amanat. Orang yang kayak begini punya predikat munafik. Munafik. Nah, kalau kita bermuamalah sama orang sekali aja dihianatin kita kagak mau percaya dia lagi. Kalau Allah berlakukan itu sama kita, apa jadinya diri kita ini? Apa jadinya diri kita? Kalau ternyata yang Allah kasih amanat lisan,
Allah kasih amanat mata, Allah kasih amanat telinga, Allah kasih amanat kaki, Allah kasih amanat tangan. Ternyata yang Allah berikan kepada kita berupa amanat ini ternyata nggak benar-benar kita jaga dan nggak benar-benar kita gunakan untuk sesuai dengan apa Allah harapkan. Apa jadinya jika ternyata Allah mau cabut amanat itu? Sumpamanya Allah berlakukan seperti apa yang kita berlakukan kepada makhluk, bakal kalang kabut kita. Nggak ada lagi nikmat yang tersisa dalam diri kita ini karena kita adalah para pengkhianat di hadapan Allah. Punya mulut tapi gunain yang salah, punya telinga dengar yang salah, punya kaki dilangkahin ke tempat-tempat yang salah. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini kita perlu menekankan pada diri kita. Kalau mau ngelangkah, maka melangkahlah ke tempat-tempat yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Di antara tempat yang Allah nggak suka itu pasar. Sementara kita perempuan senangnya pasar. Betul apa enggak? Disitulah datang ajaran Nabi yang menengahi. Kalau emang kita harus ke pasar, karena mungkin pasar itu adalah mata pencarian kita, atau barangkali kita ke pasar itu karena perlu mencari sesuatu yang dibutuhkan oleh diri kita, maka masuklah pasar dengan membaca doa. Gunakan kaki kirimu di dalam memasuki pasar, langkah yang pertama. Terus ngapain? Jangan berlama-lama, hanya gunakan sesuai dengan kebutuhan. Makanya jangan jadi orang yang healingnya ke pasar. Ada orang tua sakit, tapi kalau udah ke pasar sehat katanya. Iya, ada yang begitu, yang teman sama pasar basah, katanya ngelihat warna cabai girang banget. Girang banget katanya. Kalau yang demennya sama mall, beli kagak, cuman mampir dari toko ke toko doang, girang katanya. Muter-muter aja, beli mah kagak, katanya cuci mata. Kalau saya mah jujur makin burem, iya. Bukan kecuci itu mata, makin burem. Kenapa burem? Iya burem, soalnya ngelihat ini ngelihat itu bingung mau yang mana. Manusia. Nah, pada saat kita tahu ini kaki amanat, gunain kepada hal-hal yang bermanfaat. Sekalipun mau ke mall, mau ke pasar nggak dilarang. Oh mau ke mall, mau makan, makan deh. Habis makan pulang. Jangan masih ada waktu. Sampai ada orang yang tahu, ada orang yang apa? Kalau pulang ke rumah nyampe kecepatan, malu sama pintu. Atau masih siang udah pulang kata pintu. Pergi lagi sono. Ya Allah. Itu satu. Hendaknya kita dalam melangkahkan kaki hanya untuk tempat-tempat yang baik. Pada saat kita melangkah, maka dianjurkan janganlah kita melangkah dalam ketergesaan, tergesa-gesa. Jangan buru-buru, karena itu bukan cirinya orang-orang muslim. Tergesa-gesa nggak boleh, apalagi terlihat angkuh atau sombong. Angkuh sombong paling anti. Orang soleh dulu ya, walaupun mereka berjalan tapi mereka itu punya kepala nunduk. Nunduk aja. Ngelihatnya jalanan. Kalau kita sekarang ngelihatnya kanan kiri. Ada yang ngelihat kanan kiri, ada yang nggak ngelihat, lehernya nggak goyang, matanya doang. Saya bilang kayak nari Bali, kepalanya nggak goyang, matanya aja ngelirik sana ngelirik sini gitu ya. Subhanallah. Orang yang jalan yang tergesa-gesa berarti dalam dirinya nggak punya sakinah wal wagar, nggak punya ketenangan dasar hatinya, apalagi dalam dirinya nggak ada. Sementara Nabi SAW bersabda, "Idza ataitum ila shalah fa'alaikum bisakinah."
Siapa di antara kamu kalau mau sholat, maka hendaknya sholat aja kudu didatengin pakai sakinah. Nggak boleh buru-buru. Padahal ngejar takbir, nggak boleh buru-buru. Disuruh fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, kata Nabi. Yang kamu dapat sisanya itu kamu dapetin, yang kelewat ya udah sempurnain, selesai dari salamnya imam. Gak usah terberet-beret. Kadang wudunya buru-buru, apalagi sholatnya. Orang kalau udah wudunya buru-buru, udah pasti sholatnya juga buru-buru. Enggak. Sikap tergesa-gesa bukan sikapnya orang muslim atau mukmin. Tapi jalannya hudu, tenang, karismatik, ya. Menyusup, nggak tergesa-gesa, nggak terberet-beret, jalannya pelan-pelan. Tidak sombong, tidak angkuh, apalagi yang sampai menyebabkan Allah murka sama dia. Naudzubillah, ngerasa yang punya gang, ngerasa yang punya acara, ngerasa yang punya urusan. Buang sifat itu jauh-jauh dari kita, diganti dengan apa? Ya, diganti dengan sifat tawadhu. Jangan juga merasa malu karena kita berjalan di belakang orang lain. Gengsi gitu. Kenapa jadi kita di belakang? Mestinya kan kudunya kita di depan. Ya. Dalam berjalan, gak usah mau yang paling cepat atau yang paling depan. Jalan menjalan aja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau itu pemimpin, ya ibaratnya pemimpin, tapi Rasulullah itu tidak pernah menyalip orang yang berjalan di depannya. Bahkan kita lihat adabnya seorang sahabat Nabi, ya kalau tidak salah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang mana beliau itu tertinggal sholat berjamaah sama Nabi itu, yang sampai Nabi ditahan kepalanya sama malaikat Jibril. Karena apa? Karena Sayyidina Ali tidak mau menyalip jalannya orang yang buta tua di depannya. Kalaupun kita itu sampai betul lagi buru-buru, lagi tergesa-gesa, maka minta maaf kepada orang yang kita lewatin. Maafin ya, kita buru-buru duluan. Makanya Bu, di luar negeri, kalau Ibu lihat di luar negeri itu adalah kepada kebanyakannya lebih memprioritaskan pejalan kaki daripada kendaraan. Mereka lebih memprioritaskan pejalan kaki. Sehingga mereka itu, kalau Ibu bagi beberapa tempat di luar negeri, orang yang jalan, kalau lagi buru-buru, mereka pun dikasih lainnya. Ini jalan yang buru-buru. Contoh, Ibu kalau ke bandara kan ada eskalator rata jalan. Kalau kita biasanya ngapain ada di situ? Diem. Kita diem. Sementara itu ada untuk mempercepat langkahnya orang. Kalau orang mau diem, dia disuruh minggir. Minggir. Kamu nggak boleh ada di kanan, di kiri, nggak boleh. Kalau saya nggak salah, tempat minggir itu sebelah kiri umpamanya, lain kita. Kamu diem di kiri. Pada mau bengong, mau diem di kiri. Tapi lain kanan, yang di sisi kanan, kamu harus buka untuk orang yang mau jalan. Boleh nggak halangin? Berarti orang yang jalan ini tahu ini orang maunya santai, makanya adanya di kiri. Gitu loh. Itu di luar negeri. Kalau di sini kan pemaparan semacam ini belum ada, belum terlalu direalisasikan, belum terlalu menjadi sesuatu yang mungkin diberikan arahannya kepada warga atau rakyat sekitar. Kalau di luar negeri itu sudah menjadi keumuman. Eskalator tangga pun kalau Ibu kagak mau ngelangkah, Ibu disuruh minggir. Ibu minggir di satu sisi. Karena yang buru-buru biar bisa cepat ngelangkah. Jadi itu dibikin bukan untuk orang santai, dibikinnya untuk orang yang mau cepat. Hakikatnya itu fungsinya.
Bukan untuk orang santai, tapi untuk orang cepat. Gitu. Nah, kita di dalam Islam diajarin jalan itu nggak harus sebetulnya melewati. Kalau kamu mau melewati orang yang di depanmu, maka pastikan kalau kamu memang betul-betul meminta maaf. Maaf kepada mereka yang memang harus kamu salib atau kamu lewatin. Wabil khusus jika mereka adalah orang-orang tua. Di sini mah PR-nya kan masih banyak, ngantri aja masih nyelak-nyelakan. Ya, PR-nya kalau di sini kan masih banyak ya. Kalau di sana kagak bisa. Ngantri nggak bisa, main selak-selakan di sana bisa dikeroyok kita. Nah, kalau di sini orang lengah dikit diselak. Belajar dari mana? Itu ngerti kamar mandi aja selak-selakan mulu. Baru kamar mandi. Ya Allah. Udah bayangin. Nah iya justru itu. Yang salah sebenarnya siapa? Kita. Kenapa ente ke kamar mandi udah kebelet? Aturan kalau udah punya rasa ya ke kamar mandi. Udah tau kamar mandi sifatnya ngantri. Bukan udah di ujung, udah kebelet. Datang terus minta orang ngertiin. Kita kebelet. Nah, gimana aturannya udah tau tempat umum. Mestinya kita yang nauin diri. Kecuali kasusnya bukan karena kebelet, tapi karena kamu sakit yang tidak lazim, tidak umum. Perutnya gak kenapa-napa, tiba-tiba melilit. Itu kan lain ceritanya. Beri pengertian orang. Kalau itu mah kasusnya akan beda-beda. Dan itu sifatnya gak melulu. Nah kalau kita masih dapetin ini yang begini yang melulu, gitu, orang nggak peduli, belaga nggak ngerti, ngantri aja nggak ngerti, gitu. Padahal belaga doang. Nah, ini adab. Nabi SAW nggak minta kita menjadi orang yang tergesa-gesa, nggak minta kita menjadi orang paling depan, nggak, kata Nabi. Itu justru jalan di belakang orang lain, jangan merasa malu. Dan pada saat kamu berjalan di paling depan atau barisan terdepan, jangan juga merasa bangga. Untuk dapat barisan depan, jangan juga merasa bangga. Syukurin aja sama Allah. Contoh-contoh kecil kalau kita hadir kajian, pamannya. Ya. Ada orang duduk di depan, ada orang duduk di belakang. Kalau ditanya yang di belakang mau nggak ke depan, mau pasti. Iya dong. Tapi jadi pertanyaan, datangnya jam berapa? Betul dong. Ya datangnya jam berapa? Terus kalau umpamanya mohon maaf datangnya telat tapi ngarepnya di depan, jadi nyinyir sama yang di depan, ini kan salah. Orang yang di depan pun diajarin nggak boleh ngerasa paling hebat karena di depan. Sama-sama diingetin. Yang di depan bersyukur sama Allah. Alhamdulillah Allah tempatin di depan. Nyaman. Dekat sama guru. Umpamanya gitu. Syukurin aja. Disyukurin nikmat. Bukan berarti untuk sesuatu yang dibangga-banggain. Akhirnya bikin kesel yang di belakang gitu. Istilahnya. Ini ada. Padahal ini lagi ngomongin di jalan. Kaitannya di jalan, nah, karena kita pejalan kaki sedikit sebetulnya sekarang. Hampir Indonesia nih menduduki kedudukan nomor berapa ya? Paling males jalan kaki. Indonesia tuh urutan keberapa saya lupa, tapi kita masuk ke negara yang malas jalan kaki. Indonesia. Padahal orang tua kita dulu getol-getol ya, kemana-mana jalan kaki, masya Allah. Belum ada angkutan umum dari Condet bisa ke Kebon Nanas jalan kaki, atau naik sepeda ontel ya. Begitu ada angkutan umum, nggak betah lagi di jalan kaki. Begitu angkutan umum udah datang lagi, sekarang Gojek. Makin nggak mau lagi orang diturunin di depan pagar. Diturunin di depan pagar, nggak mau lagi jalan kaki. Makin nggak mau gerak ya.
wajar aja kalau Indonesia itu pada akhirnya menjadi salah satu negara yang berdampak banyak penyakitnya, karena jadi kurang geraknya, ruang lingkup geraknya sedikit. Sampai dibilang rata-rata mayoritas warga Indonesia itu vitamin D-nya rusak. Kenapa? Jarang kejemur. Karena banyakannya di rumah. Sekalinya keluar langsung udah diantar. Sekarang semuanya begitu. Nah, sementara kalau kita ke wilayah lain, dari negara lain, sekalipun mereka memiliki armada angkutan umumnya itu punya stasiun, yang stasiun itu dijalani oleh para warga. Warga ini jalan kaki di stasiun. Jalan kaki. Makanya kalau keluar negeri pasti timbangan turun. Karena mereka tidak punya pelayanan seservis itu sama orang. Kalau kamu mau dilayani seservis itu mahal banget. Naik ke Singapura sebentar naik taksi aja mahal banget. Akhirnya orang bilang, ngapain naik taksi, mendingan naik yang bisa aja, naik MRT aja, jalan kaki nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena orang dibuat kalau kamu mau terlalu dilayani mahal. Nah, kalau kita kagak, semuanya murah. Gojek anterin sampai pintu, pintu. Iya benar nggak? Pintu. Di sono, walaupun kita tinggalnya inian, ibaratnya di rumah, mereka tidak sebegitu servis melayani kita sampai segitunya. Ya, walaupun Gojek, GoFood ya, nganter itu nggak sampai rela nungguin kita buka pintu lama, kita enggak. Mereka waktu itu punya nilai. Nah, kalau kita semuanya masih berantakan namanya. Kita mulai bangun kesadaran ini dalam diri kita. Ya, Nabi katakan, ingat yang jalan di belakang nggak usah malu, yang di depan nggak usah bangga. Semuanya di mata Allah sama, nggak ada yang hebat. Ya, orang-orang yang paling berakhlak itu orang yang paling tidak mempersoalkan perihal-perihal semacam ini. Kalau ada orang tersinggung karena nggak duduk di depan, malu mestinya. Kalau ada orang tersinggung karena nggak dihormatin, malu mestinya. Karena mencerminkan berarti dia yang terlalu kepengen dihormati. Kita juga jadi orang biar tahu diri, pantas-pantas tempatin orang. Jangan juga orang yang pantas ditempatin malah nggak dihargain. Ini kan juga salah. Nggak boleh juga begitu. Yang patut dihargainya dihargain, yang patut dihormatinya dihormatin. Itu juga ajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diingatkan saat berjalan jangan kebanyakan menoleh ke kanan ke kiri, apalagi sampai berhenti di tengah-tengah jalan. Berhenti di tengah jalan, apalagi karena usil, karena iseng, karena bercanda-bercanda, ya itu bisa beda adab. Nah, ibu kalau ke Jepang, ibu berhenti, ibu kepental. Karena mereka jalannya cepat. Orang nggak boleh berhenti di jalanan. Kalau mau berhenti, hindarin lalu lalang orang. Sono mojok tembok. Tapi kalau di jalanan, ibu tutup berhenti, habis ibu kepental. Ibu kedorong sama orang nggak peduli. Siapa suruh ente berhenti? Nggak tahu orang. Nah, kalau di sini ya Allah. Maka kita sekarang baru tahu pantes orang tua kita jalannya paling susah-susah, padahal umurnya belum tua, karena tidak terlatih jalan. Sementara mereka tua-tuanya pun lansia sekalipun, mereka masih terbiasa jalan. Itu lansia jalan. Kita enggak. Kayaknya perlu dibikin nih program jalan kaki buat ibu-ibu nih. Sekalinya bikin program olahraga, ya Allah. Senam depan orang, joget depan orang, gurunya laki-laki, bajunya pakai celana training. Ini aneh lagi yang begini. Bahasanya
katanya mau sehat, tapi dilakukan dengan cara melanggar syariat. Sehat dari mana? Sehat dari mana? Kita tuh kalau mau olahraga nggak usah kebanyakan, Bu. Rasulullah pernah Ibu dengar olahraga? Olahraga Rasulullah apa? Apa olahraga Rasul? Jalan olahraga Rasulullah. Rasulullah kalau mau ke masjid, jalannya milih jalan paling jauh, pulangnya milih jalan paling dekat. Artinya jalan itu kan yang menjadi satu patokan. Olahraga Rasul selanjutnya apa? Berkuda. Olahraga Rasul renang. Itu kan yang sunnah-sunnah. Sampai disuruh anak kita jangan sampai nggak bisa kuda, nggak bisa renang. Bahkan ditambah lagi mana? Fokus. Biar anak belajar fokus. Dari apa? Dari memanah. Nggak macam-macam. Nggak jogging, nggak jogging, joget-joget depan orang laki. Kalau perempuan semua tertutup masih wajar kali Bu. Ya, Ibu mau olahraga begitu, cari ruang senam khusus wanita. Tempatnya tertutup, ibunya juga ikut tertutup. Guru senamnya perempuan, itu baru benar. Tapi kalau dibikin di lapangan, udah di lapangan setel lagu kenceng-kenceng, apa itu olahraganya? Malu Bu. Maafin kan yang olahraga itu badannya kagak cakep-cakep semua. Kagak malu itu. Kita temukan malu ibaratnya. Ya, kita tutupin ini pede-pede banget pakai training. Selama training apa ya Allah, malunya pada nyangkut di mana ya? Yang bikin malu kan ibu-ibu pengajian yang begitu masalahnya. Kalau ibu-ibu anak sekolahan saya mah bodo amat, kagak ngaji, wajar dia begitu. Ini yang ngaji yang begitu bikin malu anaknya. Besok kalau ada ketua RT di sini, mohon maaf, atau ketua lurah atau ketua apapun itu mau bikin pemaparan penyuluhan untuk kesehatan, bantu juga untuk sesuatu yang menghargai wanita itu sendiri. Bikin dalam ruang, ya, tertutup. Itu jauh lebih baik, lebih terhormat, lebih ideal daripada adanya di pinggir jalan. Kalaupun mau olahraga yang dicari sehat, jalan aja Bu. Ibu jalan kaki pagi, ambil nafas, cari udara yang sehat, sambil zikir, sambil wirid. Lebih baik aurat tertutup, masih bisa pakai abaya tertutup, daripada malah joget-joget atau jogging nggak jelas dengan pakaian-pakaian yang ketat, dan itu nggak dianjurkan. Maka kembali kepada adab berjalan tadi. Dalam berjalan ingat tidak banyak menoleh ke kanan ke kiri, bahkan juga tidak berhenti di tengah jalan. Berjalan sebagaimana jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana beliau berjalan itu menundukkan kepala, dan bila beliau dipanggil maka beliau tidak akan menoleh hanya kepalanya, tetapi beliau akan membalikkan seluruh tubuhnya menghadap kepada sautan panggilan siapa yang memanggilnya. Itu adabnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan yang woi, itu Rasulullah nggak begitu. Ya, siapa yang manggil dihadapin langsung, disambut dengan sambutan yang baik, dengan kepalanya yang berjalan menunduk. Nah, beliau berhenti, tapi beliau juga tidak berpaling. Stop, ya, dikejar orang atau disamper orang, stop, berhenti,
ajak ngomong dulu, tanya dulu orang yang ingin bertanya atau yang mungkin ingin menyapa, kemudian lanjut lagi perjalanan. Jangan sampai ada orang ngajak ngomong, kita ngomong ya sambil jalan. Adalah isaminal adab, itu bukan bagian daripada adab atau tata krama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jaga ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di bagian adab berjalan, menjalan aja tapi kita diajarin sama Imam Haddad. Dan kita jalan yang benar. Kalau jalan aja diajarin gimana perilaku lainnya. Mestinya kita di sini jadi paham. Insyaallah akhlak kita sampai segitunya diperhatikan sama Rasul. Dan kita juga perlu memperhatikan akhlak kita sampai segitunya. Kalau Rasulullah ngajarin berarti itu adalah suatu etika yang menjadi sorotan orang dalam memandang dan melihat kita. Berarti jalan itu menjadi sorotan. Gak mungkin Rasulullah nyuruh kita benar jalan kalau jalan itu enggak menjadi sorotan. Orang muslim jalannya dengan akhlak, tidak sombong, diiringi dengan tawadhu. Ya, kepala menunduk, bukan justru menunjukkan, apalagi naudzubillah kalau perempuan ya, menunjukkan keindahan atau keindahan dari tubuhnya. Naudzubillah min dzalik. Itu jauhi. Bagi perempuan-perempuan yang merasa mukanya cakep, ya, merasa dia mukanya cakep, kan ada orang merasa mukanya cakep. Dia merasa mukanya cakep berarti kan dia harus jaga mukanya dari fitnah. Ya. Sekarang kan alhamdulillah Bu, semua tuh sudah diberikan sarana kemudahan. Kalau dulu orang mau pakai cadar, pertentangannya batinnya luar biasa, mikirin bagaimana ke depan. Sekarang adanya corona, mudahin lagi. Jadi pada pakai masker. Iya kan, kalau berasa mukanya fitnah, ya pakai masker aja dulu belajar. Soalnya masih demen pakai lipstik ustazah, masih demen dandan ustazah. Oh ya udah kalau gitu kan, kalau dandan kan ketemunya di sini perempuan semua. Begitu jalan, naik angkutan umum, naik apa, pakai maskernya, ditutup, dijaga, dihindari dari fitnah-fitnahnya. Biar apa? Biar kita nggak banyak mengundang sorotan orang yang memandang kita. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Jadi orang diminta berjalan menunduk agar tidak banyak melihat, ya. Dan kita juga diminta berjalan menunduk agar tidak banyak dilihat. Kita biar nggak banyak lihat, orang jadi nggak banyak lihat. Dua-duanya kena. Dengan menunduk kita nggak banyak lihat, dan dengan menunduk nggak banyak dilihat. Maka kan emang ini adab yang semestinya dijaga. Ya, menunduk sebisa mungkin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, wala tamshi fil ardi maraha. Jalan di atas muka bumi ini jangan dongak. Jangan dongak, karena dongak ciri-cirinya orang yang sombong. Udah nggak ada lagi alasan yang lain. Kalau ada orang jalannya dongak karena sarafnya kejepit, masih masuk akal. Sakit kan? Iya, sarafnya kejepit. Kalau sarafnya sehat, gitu ya. Al-Habib Salim bin Thaha Al-Haddad, ya. Siapa itu? Salim bin Thaha Al-Haddad. Itu kalau ibu lihat fotonya, itu beliau punya mata itu ke atas. Begini, gitu. Karena keseringan nunduk. Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, tuahnya lihat. Kalau ngelihat orang kan dia perlu ngangkat matanya, alisnya gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa lagi ngangkat lehernya, nggak bisa lagi ngangkat kepala, ya keseringan nunduk. Beda kasusnya sama polisi. Kalau polisi punya topi, iya, dia diminta kepalanya tegak. Karena kalau polisi nunduk, kecolongan dia. Iya kan, kecolongan polisi kalau nunduk.
Jadi dia punya topi, topinya khusus. Topinya itu membuat dia tegak, nah, matanya dia tetap bisa ngelihat, tapi wibawanya tetap ada. Matanya doang yang ngelihat. Nggak boleh doa begitu, nggak ideal. Tapi dibatasin biar kepalanya tetap lurus, jadi disegenin. Biar nggak berantakan, dibatasin sama topi. Kalau polisi gitu dibatasin sama topi, jadi tetap wibawa kelihatan. Iya, jadi tetap wibawa kelihatan. Karena kalau dia nggak begitu, habis dia kecolongan. Makanya ibu yang udah berasa polisi ada di semak-semak nggak kelihatan, dia kelihatan banget. Jadi cekak juga ibu, ya. Ya udah diajarin caranya ngelihat. Ibu ngelihat kayaknya polisi kayaknya matanya lagi nggak awas gitu. Padahal ibu lagi dijuju sama dia. Topinya doang kelihatan, matanya nggak kelihatan, padahal dia bisa lihat itu. Kan kalau topi polisi begitu kan? Ibu udah pernah cobain belum? Cobain sekali-sekali. Kalau ketilang Pak, cobain dong topinya. Pengen nyobain gitu. Ya, kalau ada yang anaknya polisi, cobain sekali-sekali. Alhamdulillah. Ya, insya Allah Allah jaga kita semua. Ya, di dalam berjalan kita bisa meniru budi pekerti langkah-langkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka ingat baik-baik bahwa langkah kita ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang kita punya untuk melangkah ini adalah amanat. Maka gunakan setiap langkahan kita ini hanya semata-mata untuk melangkah karena Allah, yang kita tujukan untuk meraih ridhonya Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita jangan sampai kaki ini salah langkah, salah menjajaki tempat, salah mendatangi tempat yang tempat tersebut adalah tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan Ustazah Saniah dengan Ustazah Sarah yang sedang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan juga Bu Is beserta keluarga ya, dan juga segenap kerabat kita, keluarga kita mungkin ya, sahabat-sahabat kita yang sedang menjalankan ibadah haji semua dari seluruh kaum muslimin, khususnya jemaah Indonesia ya, dan seluruh jemaah muslimin umumnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka kemudahan, kesehatan, keafiatan, kelancaran, dan mudah-mudahan insya Allah mereka kembali ke tanah airnya dalam keadaan sempurna, ibadah hajinya diterima menjadi haji yang mabrur, sa'yan masykur, dzahban maghfur, tijaratan lan tabur, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita mengingat mereka di sini, mudah-mudahan mereka pun tak luput untuk mengingat kita di sana, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, terima kasih untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.